Kita bicara pendidikan, tentunya penganggaran pendidikan cukup besar di Kabupaten Merauke. Sumber DAU, sumber otsus, sumber DAK. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana pengelolaan sektor pendidikan membutuhkan komitmen serta keselarasan kerjasama berbagai pihak. Berkenan dengan hal itu, pembangunan pendidikan wajib ditingkatkan seturut perintah undang-undang. Pertanyaannya, apakah yang Anda akan tawarkan untuk pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Merauke sehubungan dengan model pembelajaran yang inclusive education di masa perubahan pesat teknologi artifisial inteligensi saat ini? Masih ada waktu bertanya 15 detik, cukup? Cukup, baik. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Ya, terkait penanganan pendidikan, ini tidak bisa kita melihat itu secara parsial-parsial. Kita harus melihat secara menyeluruh, utuh. Maka saya kira terkait pendidikan ini harus kita melihat semua aspek, misalnya dari sisi penyelenggaranya. Dalamnya adalah misalnya aparatur yang menangani pendidikan ini. Itu harus betul-betul menguasai data. Jangan sampai pendidikan ini, jangan sampai dinas ini ditanya berapa guru tidak tahu, misalnya penumpukan guru tidak tahu. Ini data penting ya. Nah, yang berikutnya adalah tentu adalah infrastruktur. Infrastruktur ini saya kira juga penting. Misalnya banyak guru-guru yang meninggal tugas di pedalaman ke kota. Kenapa? Guru ini juga harus memikirkan masa depannya. Contoh misalnya ini, dia misalnya terkait dengan sertifikasi, misalnya tentang kenaikan pangkat. Besok kita pangkas itu yang namanya birokrasi. Kita akan menghadirkan birokrasi yang simple, ya. Guru-guru tetap difokus mengajar. Terkait kenaikan pangkat itu sudah otomatis dilakukan oleh UPT-UPD yang ada di distrik ini. Yang berikutnya adalah anak didik, ya. Anak didik saya kira ini juga menjadi perhatian kita, ya. Saat ini mungkin kita melihat pendidikan di kota-kota, di pedalaman-pedalaman ini banyak masih persoalan itu. Banyak angka putus sekolah di pedalaman. Saya sudah keliling di pedalaman, Pak. Artinya, Pak, ini juga menjadi perhatian kita, tanggung jawab pemerintah itu. Misalnya tadi konsep kami adalah menghadirkan sekolah pola asrama tadi. Ya. Pola asrama ini adalah untuk memastikan pendidikan khususnya di pedalaman itu berjalan dan baik, khususnya daerah lanjutan. Gitu. Karena anak-anak yang tamat SD melanjut SMP itu banyak putus. Karena apa? Tidak ada jaminan mereka. Waktu Anda selesai. Selanjutnya respon paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit sejak Anda berbicara. Kita bicara pendidikan, bukan bicara masalah guru, bukan bicara masalah murid, tetapi kita butuhkan ada satu grand design pendidikan yang besar di dalam Kabupaten Merauke ini. Untuk apa? Untuk bagaimana pendidikan ini ke depan kita mau bawa dia ke arah mana, bagaimana merekrut guru-guru yang ada, bagaimana menempatkan guru-guru yang ada, bagaimana kita menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Tadi disampaikan bahwa di setiap sekolah yang ada di setiap kampung hari ini kita datangi dan kita temukan banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang juga tidak memenuhi standar, ya. Banyak sekolah-sekolah yang hanya ada satu guru, banyak sekolah-sekolah yang gedungnya sudah merubuh. Saya kira perlu ke depan komitmen pasangan nomor urut 3 adalah bagaimana kita membuat satu grand design pendidikan supaya ini menjadi inklusif. Kita membawa dia dengan begitu penganggaran yang cukup besar. Demikian. Iya, waktu merespon selesai. Selanjutnya respon balik dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit. Ya, saya kira grand design pasti kan semua harus kita desain semua. Tentu apa yang kita desain tentu bagaimana pengelolaan pendidikannya, tata gurunya, infrastrukturnya, bagaimana siswanya. Ini saya kira harus kita desain semuanya. Nah, saat ini misalnya tadi Pak Hendrik menyampaikan kalau saat ini guru-guru pendidikan hampir di pedalaman tidak berjalan karena memang tidak ada keadilan, Bapak sekalian. Guru di pedalaman gaji yang sama dengan di kota, ini di mana keadilannya? Mereka mestinya guru jalan ke Wan sana, dia membutuhkan naik speed, biaya besar, tapi ketika kita tidak ditunjang dengan tunjangan terpencil,
Ini juga di masalah. Nah, saat ini pendidikan ini kan tidak hanya faktor infrastruktur, tapi termasuk jaringan internet. Ini penting karena semua saat ini terkonek dengan sistem internet. Waktu menjawab Anda selesai.